Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Berita TVmu kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan. Di antaranya adalah kontroversi dari Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli. Komisaris Utama PT Freeport Indonesia mengundurkan diri. Dan peresmian gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi. Bersama saya Boy Aditya, inilah berita TVmu selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala atau JK kembali geram kepada Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli. JK menampik tudingan Rizal Ramli seputar saham pembangunan smelter di Membramo, Papua. Inilah tulisan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Lewat Twitternya, Rizal Ramli menulis banyak pejabat yang merangkap menjadi pengusaha atau dui fungsi peng-peng ini merugikan negara dan rakyat, termasuk mengkhianati reformasi. Rizal juga menulis, fenomena dan praktik dui fungsi peng-peng memang tidak elok. Secara etis, dui fungsi ini sangat tidak etis sekaligus tidak adil. Peng-peng mematikan peluang pengusaha murni yang tanpa embel-embel dan dekat dengan kekuasaan dari kompetisi yang fair. Bukan rahasia lagi, bisnis keluarga pengusaha selalu memperoleh hak-hak istimewa dalam berbagai tender. Kehadiran dui fungsi peng-peng juga bisa melahirkan kelompok-kelompok mafia atau geng. Pada titik tertentu, bisa saja di antara mereka terjadi perang antar geng. Pada kasus Papa minta saham Freeport misalnya, geng Novanto Riza bisa disebut gagal total merebut saham PT FI. Drama berlanjut, Moffett menemui Aksa dan JK. Kabar burung beredar jika geng ini bisa mengusahakan perpanjangan KK Freeport, maka imbalannya akan memperoleh 40% saham smelter yang akan dibangun Freeport di Membramo, Papua. Masih ada bonus lain, geng bakal memperoleh kontrak pembangunan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang listriknya akan dijual ke smelter tersebut. Nilai keduanya juga sangat besar, tapi tidak seheboh saham Freeport. Merasa disindir dengan istilah peng-peng, Wakil Presiden Yusuf Kala geram. Menurut JK, pejabat yang merangkap sebagai pengusaha adalah wajar. Selain, bahkan JK menolak mentah-mentah gengnya akan mendapat 40% saham dari pembangunan smelter di Membramo, Papua. Dan lebih dari itu, JK pun balik menuding pihak yang menuduh gengnya dapat jatah dari pembangunan smelter agar mau membayar sesuai yang dituduhkannya. Sebaliknya kata JK, jika tudingan bahwa proyek smelter dibangun iparnya Aksa Mahmud itu benar, maka ambil saja keuntungannya. Bahkan JK siap memberikan 40% saham yang dituduhkan Rizal Ramli kepada mantan menteri di era Presiden Gus Dur ini. Tim TVmu memberitakan. James Robert Moffett atau Jim Bob memutuskan mundur dari jabatannya selaku Komisaris Utama Freeport McMoran. Jim Bob Moffett selanjutnya akan berperan sebagai konsultan di perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Moffett mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Freeport MC Moran. Meski demikian, pengunduran diri ini tidak membuat Moffett berhenti berhubungan dengan Freeport. Mantan komisaris utama ini akan berperan sebagai konsultan di perusahaan tambang tersebut. Posisi ini akan membuat Moffett berhubungan langsung dengan persoalan perpanjangan kontrak Freeport dengan pemerintah Indonesia. Setelah pengunduran Moffett dari jabatan komisaris utama, Dewan Direksi dan Komisaris juga mengangkat Gerald J. Ford sebagai komisaris.
Kasus Papa minta saham yang melibatkan Ketua DPR RI Setia Novanto menjadi topik terpanas sepanjang tahun 2015. Hingga penghujung tahun 2015 ini, kasus tersebut terus bergulir dengan agenda pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung. Pekerjaan tersebut terkaitan penyelesaian kasus hak asasi manusia yang justru mengendap. Hingga kini, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo sudah berkirim surat ke Presiden Jokowi di kasus Papa minta saham untuk memeriksa Setia Novanto. Prasetyo menjelaskan untuk memeriksa Setia Novanto harus menunggu surat izin dari Jokowi. Kejaksaan Agung beralasan bahwa Setia berprofesi sebagai anggota dewan sehingga harus ada prosedurnya. Meski demikian, Kejaksaan Agung akan bergerak cepat jika izin dari Presiden sudah didapatkan. Kejaksaan Agung akan segera memeriksa Setia Novanto dengan harapan kasus Papa minta saham dapat segera terselesaikan. Tim TVMU memberitakan. Ketua Komisi 7 DPR RI Kardaya Warnika menilai kegaduhan polemik PT Freeport Indonesia yang ada saat ini disebabkan karena ketidakjelasan penerapan hukum yang diberikan kepada Freeport dalam izin pertambangannya di Indonesia. Iklim investasi, karena kalau undang-undang ditabrak, maka iklim investasi menjadi jelek. Karena bagi investor yang paling penting itu kepastian hukum. Apa yang disebut kepastian hukum adalah hukum dijalankan. Jadi itu kita capek-capek mengundang investor untuk investasi segala macam, tapi hukumnya tabrak-tabrak, artinya tidak konsisten. Kalau menurut saya Kardaya pun menambahkan sebenarnya fokus pemerintah pada Undang-Undang Mineral dan Batubara saat ini adalah proses hilirisasi. Sebab dalam konsep ini akan menimbulkan banyak keuntungan bagi negara. Namun ia mensangsikan perubahan dari kontrak karya yang bermakna mensejajarkan pemerintah dengan Freeport dan melalui proses negosiasi menjadi izin usaha pertambangan khusus yang seolah-olah menghususkan Freeport di Indonesia. Maka ia berharap pemerintah akan memperjelas penerapan hukum pada Freeport sehingga tidak menurunkan investasi Freeport di Indonesia dan kegaduhan di masyarakat. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI menggelar diskusi publik bertema kegaduhan Freeport untuk siapa. Dalam diskusi ini, HIPMI menyebut tidak adanya pengusaha asli asal Papua di PT Freeport. Diskusi ini dihadiri sejumlah tokoh seperti Bahlil Lahadalia, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, Muhammad Hidayat, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Kardaya Warnika, Ketua Komisi 7 DPR RI, Rifki Karsayuda, Pakar Hukum Tata Negara, dan Aryo Irhamna, Peneliti Indef. Dalam diskusi ini, Ketua HIPMI Bahlil Lahadalia menjelaskan jika HIPMI mempertanyakan mengapa tidak ada pengusaha Papua yang direkrut Freeport. Yang ada hanyalah sejumlah pengusaha dari Jakarta yang berusaha berkompromi dengan Freeport dan menjadi representasi orang Papua. Yang lebih ironis lagi adalah tidak ada pengusaha Papua yang direkrut oleh Freeport. Hanya satu kelompok segelintir orang datang di Jakarta, olah-olah segala macam, duduk kompromi-kompromi, bahwa seolah itu representasi daripada orang Papua. Ini kan hal yang lucu. Hal yang lain yang saya ingin sampaikan bahwa proses kontrak karya ini akan selesai pada 2021. Undang-undang sudah jelas di situ. Dikatakan bahwa 2 tahun sebelumnya baru bisa diajukan. Yang kedua, kapan lagi bangsa Indonesia yang kita cintai? Bahlil pun menambahkan, HIPMI melihat ini sebagai politik adu domba, sebab perpanjangan kontrak sebelum selesai menimbulkan polemik dan adu domba di masyarakat. HIPMI menyarankan negara di atas segala-galanya, sehingga keputusan pemerintah harus mencerminkan keinginan warga negaranya. Jadi jika kontrak hanya sampai 2021, tidak ada lagi perpanjangan kontrak setelahnya. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.
Pemirsa, informasi mengenai peresmian gedung baru KPK akan kami hadirkan usai jeda berikut. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Puluhan kepala daerah tertangkap melakukan transaksi mencurigakan, namun sebagian besar di antara mereka masih melenggang dan menghirup udara bebas. Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK M. Yusuf memaparkan, sejak tahun 2010 hingga sekarang, tercatat lebih dari 50 kepala daerah yang melakukan transaksi mencurigakan. Mereka pun sudah dilaporkan kepada penegak hukum. Sayangnya belum semua ditindaklanjuti. Para pelaku transaksi terdiri dari berbagai tingkatan, ada level wali kota, bupati, hingga gubernur. Pihak PPATK telah mengirim laporannya ke penegak hukum. Namun, belum semuanya ada feedback atau laporan tindak lanjutnya. M. Yusuf menyayangkan, berbagai laporan darinya belum ditindaklanjuti aparat dengan dalih belum lengkapnya alat bukti. Meski begitu, M. Yusuf menyarankan salah satu solusi yang bisa diambil aparat adalah dengan memaksimalkan pajak dari transaksi para pelaku sembari menunggu proses pidananya. Sebaliknya, jika laporan tersebut hanya dibiarkan begitu saja, sambung Yusuf, negara cuma gigit jari alias tidak akan dapat apa-apa. Tim TV-mu memberitakan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK akan memprioritaskan kinerjanya untuk mendorong optimalisasi penerimaan pajak. PPATK berharap adanya kerjasama dengan semua pihak dalam menaikkan capaian target penerimaan pajak. Ketua PPATK Muhammad Yusuf dalam konferensi pers refleksi akhir tahun 2015 di kantor PPATK Jakarta menjelaskan seluruh program pemerintah memerlukan biaya. Sehingga, sambung Yusuf, penerimaan pajak perlu dioptimalkan untuk menyediakan biaya atau modal bagi kegiatan pembangunan. Lebih lanjut, Yusuf menyatakan dukungan yang kuat dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sangat diperlukan guna mendorong pendapatan negara yang lebih besar lagi melalui sektor perpajakan. Bukan cuma dukungan dari Presiden, Yusuf memandang perlu pula kerjasama dari semua pihak untuk mendorong tercapainya target penerimaan pajak. Tim TV-mu memberitakan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Agus Raharjo serta dua mantan pimpinan KPK Taufikur Rahman Ruki dan Abraham Samad sangat mengapresiasi gedung KPK 16 lantai yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa siang. Sejumlah pejabat negara termasuk Kabinet Joko Widodo dan mantan Presiden Habibie serta Susilo Bambang Yudhoyono hadir dalam ulang tahun ke-12 Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sekaligus meresmikan gedung baru milik KPK setinggi 13 lantai di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan Selasa siang. Selain dihadiri pejabat dan mantan pejabat negara, turut serta hadir mantan pimpinan KPK Jilid 3 Taufikur Rahman Ruki dan Abraham Samad. Meski terjadi pelemahan terhadap KPK, juga yang disertai kriminalisasi pimpinan KPK, oleh karenanya, Ruki mengaku belum sepenuhnya puas apa yang diraih KPK selama 12 tahun ini. Meski begitu, para mantan pimpinan KPK ini sangat apresiasi terhadap semua pihak yang mendukung upaya berdirinya gedung KPK yang baru ini, tetapi belum bentuk aksi-aksi yang nyata, terutama dalam perbaikan sistem layanan publik dan perbaikan sistem. Ya, hari ini kan ulang tahun KPK, masa Anda lupa? Ya, ulang tahun KPK ke-12 dibarengi dengan peresmian gedung baru. Dan gedung ini juga Anda tahu peran rakyat kan sungguh luar biasa kan. Sawaran untuk KPK, Anda ingat nggak? Nah, ini mudah-mudahan dengan gedung ini prestasi kita di KPK kemudian tambah maju, tambah bagus di waktu-waktu yang akan datang, ya. Bertepatan dengan 12 tahun, hari ini 12 tahun KPK, gedung ini bisa diresmikan walaupun saya tahu belum 100%. Tapi ini menunjukkan sebuah
perkembangan besar untuk upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kita lihat juga keseriusan dari KPK sendiri dan keseriusan dari pemerintah. Ya mudah-mudahan tidak hanya ditujukan dalam bentuk pembangunan gedung saja, tetapi dalam bentuk aksi-aksi yang nyata, terutama perbaikan pelayanan publik, perbaikan sistem dan penciptaan sistem-sistem yang bersih. Itu yang saya inginkan dalam 12 tahun ini. Dan harus diakui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dengan segala dinamikanya itu termasuk lembaga anti korupsi di Indonesia yang paling panjang umurnya dibandingkan dengan usaha sebelumnya. Ya, kita mesti mengapresiasi itu. Walaupun jujur, saya pun sebagai pelaku belum terlalu puas dengan upaya pemberantasan korupsi ini. Bukan belum terlalu puas, sangat tidak puas dengan hasilnya. Ya. Hadirnya gedung yang cukup representatif ini membuat teman-teman di KPK semakin memperkuat dan semakin getol dalam memberantas korupsi. Sebenarnya itu intinya. Tanggapan untuk pimpinan baru, Pak? Oke, kita doakan supaya pimpinan yang baru ini bisa bekerja dengan baik dan bisa memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Bertepatan dengan ulang tahun KPK yang ke-12 ini, KPK menerima kado istimewa berupa gedung baru setinggi 12 lantai dengan luas tanah 8 hektar yang lokasi tidak jauh dari gedung yang lama. Gedung yang baru ini menelan biaya 195 miliar rupiah dari anggaran APBN. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Beralih ke berita lainnya, pemirsa, menjelang tahun baru harga kebutuhan pokok di Kota Medan mengalami kenaikan yang cukup tajam. Harga cabai merah naik hingga 2 kali lipat dari harga biasanya. Demikian juga harga bawang dan telur ayam. Kenaikan bahan pokok ini dikeluhkan oleh para ibu rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Harga cabai merah menjadi kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan sangat signifikan. Kini harga cabai merah di beberapa pusat perbelanjaan tradisional di Medan berkisar Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya, padahal sebelumnya harga cabai berkisar Rp20.000 per kilonya. Demikian juga dengan harga bawang merah, naik dari Rp20.000 per kilo menjadi Rp38 hingga Rp40.000 per kilonya. Sedangkan daging sapi mengalami kenaikan dari Rp100.000 per kilo menjadi Rp110 hingga Rp120.000 per kilonya. Beberapa kebutuhan pokok lainnya juga mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu tinggi seperti telur ayam, kelapa, dan sayur mayur. Beberapa pedagang menyebutkan kenaikan kebutuhan pokok itu disebabkan Natal dan Tahun Baru di mana permintaan pasar meningkat. Kondisi Gunung Sinabung yang terus mengeluarkan letupan tidak disebut sebagai pemicu kenaikan cabai dan bawang di Medan dan beberapa kota lainnya di Sumatera Utara. Kepala Subbagian Program Dinas Pertanian Sumatera Utara Marino mengatakan, produksi cabai dan bawang di Sumatera Utara hingga November 2015 mengalami kenaikan. Tahun 2014 produksi cabai merah di Sumatera Utara 133.254 ton, sedangkan di tahun 2015 naik menjadi 166.454 ton atau naik 24,91%. Demikian juga dengan bawang merah mengalami kenaikan produksi sekitar 25,8%. Saiful Hadi, Farhan Tanjung TVmu memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, berita menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Berita TVmu. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TVmu. Majelis Pelayanan Sosial atau MPS Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadakan audiensi dengan Kementerian Sosial guna membahas beberapa program sosial kemasyarakatan. Kementerian Sosial menilai program MPS sejalan dengan program Kementerian Sosial terutama pada program kepentingan anak. Kementerian Sosial mengapresiasi program Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bersinergi atau sejalan bersama dengan program Kementerian Sosial Republik Indonesia.
antara lain program shelter lansia, disabilitas, dan program kepentingan anak. Samsudi, Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia mengatakan, Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah bisa bekerja sama dengan Kementerian Sosial mengenai pendataan dengan panti asuhan, mengingat Muhammadiyah memiliki banyak panti asuhan. Saya kira saya apresiatif sekali ya dalam hal ini Kementerian Sosial, karena banyak sekali program MPS yang bersinggungan bahkan bisa bersinergi dengan Kementerian Sosial dalam hal ini. Misalnya dengan shelter lansia, apalagi anak, saya kira cukup signifikanlah program itu kalau disinergikan dengan program-program yang ada di Kementerian Sosial, karena Kementerian Sosial kan selama ini memang berkecimpung dalam hal-hal tersebut juga. Jika Majelis Pelayanan Sosial memiliki data lengkap, Kementerian Sosial khususnya bidang rehabilitasi bisa langsung sosialisasi pada panti-panti tersebut. Kementerian Sosial juga dapat mengadopsi semua program-program MPS menjadi program nasional. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Deli menyelenggarakan Baitul Arqom untuk yang pertama kalinya setelah dimekarkan. Kegiatan Baitul Arqom Pengkaderan ini diikuti oleh 60 peserta. Acara tersebut mengambil tema pengkaderan sebagai pilar penentu kemajuan persyarikatan. Baitul Arqom diikuti sebanyak 60 orang peserta, terdiri dari unsur pimpinan cabang, unsur pimpinan ranting, Ortom, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah, dan Pemuda Muhammadiyah. Kegiatan Baitul Arqom tersebut dibuka oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Medan Satiman bertempat di Balai Diklat Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan Baitul Arqom yang digagasi PC Medan Deli itu sebagai upaya untuk menguatkan kader organisasi yang berkemajuan. Diharapkan dengan Baitul Arqom ini spirit Muhammadiyah beserta ortomnya dapat didorong menjadi lebih baik. Ketua PC Medan Deli, Ferry Rahmanda dalam sambutannya mengatakan, pengkaderan di Muhammadiyah merupakan elemen terpenting dalam Muhammadiyah, oleh karena itu jangan pernah mengaku sebagai warga Muhammadiyah kalau seumur hidupnya belum pernah mengikuti yang namanya pengkaderan. Apalagi kalau mau menjadi pimpinan di Muhammadiyah, harus lebih dulu mengikuti pengkaderan di Muhammadiyah. Bahwa yang namanya pengkaderan itu adalah elemen terpenting dalam sebuah persyarikatan. Oleh karena itu, kita yang berhadir di sini, seluruh unsur yang ada di dalam pimpinan cabang Muhammadiyah, termasuk di dalamnya Ortom Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah, kemudian Pemuda Muhammadiyah, dan pimpinan ranting Muhammadiyah juga. Ini merupakan elemen terpenting bagi kita untuk mengikuti yang namanya pengkaderan. Jangan kita mengaku sebagai warga Muhammadiyah kalau seumur hidup kita belum pernah mengalami yang namanya pengkaderan. Dan ini merupakan syarat bagi kita, terkhusus bagi kita yang ingin menjadi pimpinan Muhammadiyah. Wakil Ketua PDM Kota Medan Satiman menegaskan, dengan Baitul Arqom diharapkan agar cita-cita pendiri Muhammadiyah terdahulu sama dengan cita-cita generasi penerus Muhammadiyah di masa sekarang. Satiman juga mengharapkan dari Baitul Arqom ini akan lahir kader-kader penerus persyarikatan yang bisa mengaplikasikan amar ma'ruf nahi mungkar dalam menghadapi tantangan zaman. Maka satu di antara yang kita inginkan dengan Baitul Arqom itu menyambung agar sama cita-cita pendiri Muhammadiyah dengan orang-orang yang di belakangnya. Dan masih banyak hal yang lain tentang pentingnya perkaderan di Muhammadiyah ini. Belum lagi kita akan bicara tentang masalah betapa ketika kita akan melaksanakan suksesi kepemimpinan, menjadi orang yang bisa menjadi penyambung cita-cita Muhammadiyah dan bisa akhirnya menjabatkan Muhammadiyah dalam kehidupan keseharian, sehingga Muhammadiyah bisa menjadi gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang handal dalam kehidupan sehari-hari dan akhirnya bisa menjawab tantangan zaman. Saiful Hadi, Farhan Tanjung,
TVmu memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Saya Boy Aditya beserta kru TVmu yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.